Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Juanti dengan NIM F0271231026 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Diploma 3 Perpustakaan. Baik, di sini saya akan melakukan penyampaian materi untuk memenuhi mata kuliah penelusuran informasi. Nah, materi yang akan saya sampaikan antara lain yaitu istilah yang berkaitan dengan informasi. Lalu ada gambaran antara hubungan data, informasi, dan pengetahuan. Lalu ada 5 teori yang berkaitan dengan kualitas informasi. Dan yang terakhir yaitu teori Maslow yang saling berhubungan tentang informasi dan kebutuhan manusia. Silahkan disimak video berikut ini. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah istilah yang saling berkaitan dengan informasi. Di sini saya akan memberikan 4 istilah. Yang pertama itu adalah data, yang kedua adalah informasi, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat itu kebijaksanaan. Nah, mengapa keempat ini disebut dengan istilah umum dari informasi? Karena yang pertama, data. Data itu adalah fakta mentah dari angka-angka yang belum diolah dan yang akan dijadikan sebuah informasi. Yang kedua ada informasi. Nah, data yang telah diolah jadi sedikit lebih memiliki makna dan juga selanjutnya akan dijadikan informasi. Lalu yang ketiga ada pengetahuan atau knowledge. Nah, informasi yang dipahami dan diterapkan, nah itu akan menjadi sebuah pengetahuan baru. Lalu ada kebijaksanaan atau wisdom. Nah, itu pengguna pengetahuan secara bijaksana dan dalam pengambilan keputusan. Jadi, setelah kita mengetahui sebuah informasi dengan kebutuhan, nah kita bisa melakukan menggunakan informasi tersebut secara bijaksana untuk kita saat mengambil keputusan. Nah, baik yang kedua ini ada data, informasi, dan knowledge. Dapat kita lihat dari gambar yang telah saya tampilkan. Nah, di bagian tengah itu ada informasi yang disebut adalah otak dari pemberian data dan pengetahuan. Nah, kenapa begitu? Karena dari sumbernya itu dari data. Nah, dan juga dari pengetahuan. Dari data dan pengetahuan ketika telah bertemu, maka hal tersebut akan menjadi sebuah informasi. Jadi, informasi itu sebenarnya bersumber dari data yang ada, lalu bisa juga bersumber dari pengetahuan yang dimiliki setiap orang. Nah, dari kedua hal tersebut terjadilah suatu informasi yang dapat sebarluaskan dikarenakan dari percampuran oleh data dan pengetahuan ini. Maka dari itu, pada saat kita memberikan sebuah informasi, diharapkan informasi tersebut sangat-sangat fakta. Nah, kenapa fakta? Karena informasi kan sumbernya itu dari data. Nah, jadi informasi tersebut harus sesuai dengan faktanya atau datanya. Nah, selanjutnya ada 5 teori. Yang pertama ada teori kualitas informasi dari Richard Wong dan Diane Strong. Konsep utama dari teori kualitas informasi yaitu mendefinisikan dimensi kualitas informasi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, intrinsic quality, yang kedua, contextual quality, yang ketiga, representational quality, yang keempat, accessibility. Nah, dari keempat dimensi itu, untuk dimensi yang pertama, intrinsic quality, yaitu akurasi, objektivitas, dan kredibilitas. Jadi, informasi yang diterima itu harus akurat dan sesuai dengan objeknya, lalu kredibilitasnya itu termasuk informasi yang sangat dibutuhkan atau yang sangat memiliki nilai kegunaan yang tinggi. Yang kedua, contextual quality, relevansi kelengkapan nilai tambah. Nah, relevansi itu, jadi informasi tersebut itu harus relevan sesuai dengan yang kejadiannya, sehingga tidak terjadinya informasi hoax. Lalu ada representational quality, yaitu kejelasan, konsistensi format. Nah, yang dimaksud itu adalah informasi tersebut jelas, tanpa ada ketidakjelasan atau ketidaknyambungan antara informasi A dan informasi B. Lalu yang keempat ada accessibility quality, yaitu kemudahan dalam akses. Nah, jadi informasi itu harus mudah diakses dan juga keamanan di dalam informasi tersebut harus selalu terjaga. Selanjutnya ada teori data quality dari Larry English. Nah, di teori ini memperkenalkan Total Information Quality Management atau TIQM yang menekankan manajemen kualitas informasi secara menyeluruh melalui perbaikan proses, akurasi, dan pencegahan kesalahan dalam pengolahan data. Nah, dari teori data quality ini dapat kita ketahui kalau kita ingin menyebarkan sebuah informasi, itu kita harus selalu memperbaiki proses penyampaian informasi. Nah, dan kita juga harus mencegah kesalahan dalam pengolahan data sehingga informasi tersebut
tetap sesuai dengan data yang kita punya, jadi tidak termasuk ke dalam informasi yang hoax. Selanjutnya yang ketiga yaitu Information Useful Theory dari Delon dan MC Lin. Nah, konsep utama dari Information Useful Theory ini yaitu mengukur kualitas sistem informasi melalui 6 dimensi. Nah, dari 6 dimensi ini kita ambil salah satunya saja, yaitu dari kualitas informasi tersebut yang mencakup akurasi dari informasi, relevansi dari informasi yang telah kita terima ataupun yang telah kita sebarkan. Nah, dan juga kelengkapan dari informasi tersebut, tidak ada yang dikurang-kurangkan dan juga tidak ada yang ditambah-tambahkan. Sesuaikan dengan data yang ada dan sampaikan informasi tersebut. Sehingga bagi penerima, informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan dan nanti akan disebarkan lagi oleh si penerima. Yang keempat adalah Information Quality Framework dari Shanks dan Tansley. Nah, dari teori ini, konsep utama yaitu mengembangkan kerangka kerja untuk mengevaluasi kualitas informasi berdasarkan pengguna akhir yang mencakup aspek kegunaan, keandalan, dan konsistensi informasi. Nah, dari teori ini dapat kita lihat kalau pengguna akhirnya itu pasti akan mencakup aspek dalam menggunakan informasi tersebut, dalam mengandalkan informasi tersebut untuk menyampaikan sebuah pengetahuan yang baru kepada orang lain. Dan juga selalu konsisten dalam informasi yang telah ia sebarkan di pengguna akhir. Selanjutnya yang kelima ada teori media richness dari Drive dan Langell. Dari teori ini yaitu konsep utamanya menyatakan bahwa kualitas informasi tergantung pada media yang digunakan untuk menyampaikannya. Nah, kita bisa ambil dari saat kita menyampaikan informasi di aplikasi TikTok, media sosial TikTok, dan juga saat kita menyampaikan informasi di media sosial Instagram. Nah, dari kedua aplikasi media sosial ini pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi kualitas informasi di aplikasi TikTok mungkin kurang baik dibanding dengan kualitas informasi di aplikasi Instagram, karena bisa saja di aplikasi TikTok ini bisa terjadi sebuah aplikasi yang hoax. Nah, jadi kualitas informasi tetap dilihat dari kualitas pada media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah teori Maslow, di mana teori ini tuh yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Nah, Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkat, dan informasi memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan di setiap tingkatannya. Jadi di setiap tingkatan ini informasi selalu ikut berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan di setiap tingkatan ini. Baik, tingkatan yang pertama ada tingkatan kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Nah, untuk yang pertama tadi kebutuhan fisiologis, jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, air, udara, dan tempat tinggal. Nah, peran informasi di sini yaitu membantu manusia menemukan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lokasi pasar, informasi nutrisi, dan panduan dalam pertanian. Lalu, teknologi informasi memungkinkan distribusi informasi tentang bantuan kemanusiaan seperti lokasi pengungsian saat bencana. Nah, yang kedua, kebutuhan keamanan. Jadi kebutuhan akan rasa aman, perlindungan dari bahaya, stabilitas, dan ketertiban. Nah, jadi dengan informasi itu kita bisa tahu untuk memahami potensi ancaman dan cara melindungi diri kita sendiri, seperti informasi kesehatan, keamanan dalam bekerja, dan aturan hukum yang dapat membuat kita menjadi merasa aman. Lalu selanjutnya ada kebutuhan sosial. Nah, di kebutuhan sosial ini akan hubungan dengan sosial, seperti cinta, persahabatan, dan rasa memiliki. Jadi, peran informasi di kebutuhan sosial ini dikarenakan media sosial, platform komunikasi, dan informasi tentang acara komunitas akan membantu seseorang membangun hubungan sosial antara sesama manusia lainnya. Jadi, informasi juga mendukung interaksi antara manusia dengan menyediakan cara untuk berbagi cerita, budaya, dan pengalaman. Lalu yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan ini kebutuhan untuk agar dihormati, kebutuhan untuk pengakuan, dan pencapaian kita. Nah, peran informasi di kebutuhan penghargaan ini yaitu tentang pengembangan diri, peluang karir, dan penghargaan akademik yang memungkinkan seseorang itu meningkatkan rasa percaya diri dan mendapatkan pengakuan dari publik. Lalu yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di kebutuhan ini, kebutuhan yang mewujudkan potensi, kreativitas, dan tujuan hidup dari seseorang. Kenapa? Karena di peran informasi yang ini, yaitu mendukung eksplorasi bakat, pengembangan keterampilan, pencapaian tujuan hidup seperti melalui pendidikan, penelitian, dan sumber inspirasi.
Lalu, akses ke pengetahuan baru memungkinkan individu terus berkembang secara intelektual dan emosional. Nah, jadi informasi merupakan elemen kunci yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia di setiap tingkatan hierarki Maslow. Mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri, informasi memberikan panduan, rasa aman, hubungan sosial, pengakuan, dan peluang untuk berkembang. Di dalam era modern, akses yang mudah dan cepat ke informasi yang semakin penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi semoga di penyampaian materi saya mengenai penelusuran informasi ini di bagian dasarnya saja ini sudah dapat membantu bagi yang bertanya-tanya apa saja isi dari bagian dari informasi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan informasi ini atau menyampaikan materi ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.